Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 10. Nah, untuk hari ini kita sudah memasuki materi yang baru, yaitu setelah kemarin kalian sudah tahu gambaran dari siklus akuntansi, dari mulai jurnal umum sampai menghasilkan laporan keuangan. Nah, sebelum masuk ke jurnal umum, kita ada bab yang namanya persamaan dasar akuntansi. Yang perlu digarisbawahi bahwa kalau yang belum punya buku besar silahkan beli dari sekarang, karena dari materi persamaan dasar akuntansi nanti sampai belakang sampai semester 2 itu sudah full hitung-hitungan. Teorinya lebih sedikit. Kalau kemarin kan kita dari bab 1 itu masih teori ya. Nah, sekarang sudah mulai full hitung-hitungan. Saya harap kalau yang belum punya buku besar silahkan beli ya. Saya bilang nggak mahal kan, cuma 12.000. Dan siapkan peralatan tempur akuntansi, anak akuntansi. Buku besar, penggaris, pensil, penghapus, pulpen, label. Ya, saya tidak menyarankan memakai tip X. Ngerti ya? Jadi, kalau di akuntansi minimalkan yang namanya tip X atau coretan. Kalaupun nanti kalian mengerjakan salah, cukup dicoret satu garis. Jangan dicoret sampai di istilahnya diurak-urak ya. Sampai hitam pakai pulpen, nggak perlu, cukup dicoret atau pakai label. Yang penting jangan pakai tip X. Nah, nanti aturan di pelajaran saya ini adalah ya, ketika banyak coretan itu akan mengurangi keindahan laporan kalian atau keindahan pekerjaan kalian, dan nanti mungkin nilainya juga akan berbeda dengan anak yang coretannya hampir tidak ada ya. Jadi istilahnya minimalisir yang namanya coretan. Paham ya? Dan no tip X di akuntansi dasar. Kalau salah cukup dicoret atau pakai label. Ngerti ya? Nah, sekarang kita masuk ke materi persamaan dasar akuntansi. Pengertian persamaan dasar akuntansi. PDA ya, saya biasanya nyingkatnya PDA. PDA adalah sistematika pencatatan yang menggambarkan suatu hubungan yang ada pada perusahaan. Dengan kata lain, PDA merupakan rumus dasar tentang akuntansi secara sistematis. Ya, jadi nanti sebelum kalian masuk ke siklus atau dari jurnal umum, kalian ada materi pengantar yaitu persamaan dasar akuntansi, dan ini sudah full jurnal dan hitung-hitungan. Paham ya? Nah, bisa dilihat di sini rumus PDA. Rumus PDA itu adalah harta sama dengan utang plus modal. Nah, di sini dengan kata lain berarti persamaan dasar akuntansi ada 3 komponen rumusnya. Ada harta. Harta itu ada nama lainnya. Jadi nanti kalau misal saya beri soal enggak namanya harta, berarti harusnya kalian tahu karena di sini nanti akan saya jelaskan. Nah, di sini harta nama lainnya bisa aset atau aktiva. Utang itu nama lainnya kewajiban, liabilitas, dan pasiva. Modal itu nama lainnya ekuitas. Nah, jadi nanti kalau ada soal yang tidak menyebutkan 3 ini, harta, utang, modal, atau mungkin misal aset, kewajiban, ekuitas, jangan bingung karena itu hanya penyebutan atau nama lain dari harta sama dengan utang plus modal. Paham ya? Nah, nanti rumusnya berarti kalau jumlah harta 500.000, jumlah utang plus modal itu harus 500.000. Kalau hartanya 500.000 ternyata utang ditambah modal 4,5, berarti kan terdapat selisih ya. Nah, berarti itu namanya tidak seimbang atau tidak balance. Nah, berarti pasti kalian ada yang keliru memasukkan transaksinya atau mungkin menjumlahkan. Ya, paham ya? Jadi pada dasarnya yang namanya akuntansi pasti berhubungan dengan balance. Kalau hartanya 500.000, jumlah utang dan modal juga harus 500.000. Ngerti ya sampai sini ya? Lanjut. Nah,
Selanjutnya kita bahas komponen PDA. Nah, tadi kan ada harta, hutang, dan modal. Kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Harta. Harta merupakan semua kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang dan digunakan dalam operasi perusahaan. Jadi harta itu ya apa sih yang dimiliki perusahaan? Nah, dan bisa dinilai dengan uang. Itu namanya harta, aset, atau aktiva. Nah, untuk harta sendiri di sini dibagi menjadi 4 tipe atau 4 jenis. Yang pertama, yang paling lancar adalah aktiva lancar. Aktiva lancar adalah aktiva yang masa pemakaiannya atau yang masa dipakainya tidak kurang lebih dari 1 tahun. Ya, jadi kalau aktiva lancar ini atau harta lancar ya harta yang paling cepat habis atau yang paling bisa diuangkan atau yang bisa dijadikan uang. Itu tempatkan pada posisi yang pertama. Nah, anggota dari aktiva lancar di sini bisa dilihat ya. Ada kas, piutang, perlengkapan, pendapatan yang masih harus diterima, biaya dibayar di muka, surat berharga, dan lainnya. Karena kalau saya sebutkan satu persatu nanti nggak akan selesai. Nah, di sini aktiva lancar kan berarti aktiva yang masa pemakaiannya kurang dari 1 tahun atau yang bisa atau yang sifatnya bisa diuangkan. Nah, saya menulis kas, piutang, perlengkapan itu ada aturannya. Jadi kalau misal habis saya nulis kas langsung pendapatan nggak bisa. Ketika itu masih ada piutang, perlengkapan, iya ini dulu piutang, perlengkapan karena biasanya aktiva lancar itu diurutkan dari yang paling lancar dulu. Habis kas pasti piutang, baru perlengkapan. Jadi nggak boleh ngasal ya, ada aturannya. Terus setelah ada aktiva lancar, ada aktiva tetap. Nah, aktiva tetap di sini adalah aktiva yang pemakaiannya atau jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Jadi kebalikan dari aktiva lancar. Kalau aktiva lancar tadi aktiva yang pemakaiannya atau jangka waktunya itu kurang dari 1 tahun atau aktiva yang sifatnya paling mudah diuangkan atau dijadikan uang. Nah, kebalikan dari aktiva lancar adalah aktiva tetap, yaitu aktiva yang masa pemakaiannya lebih dari 1 tahun. Jadi lebih lama jangka waktunya. Contoh, di sini ada peralatan, tanah, gedung, bangunan, mesin kendaraan, ya. Kamu punya peralatan, punya tanah, punya gedung, kan itu masa pemakaiannya nggak mungkin cuma 9 bulan atau bahkan 1 tahun, tapi bisa lebih atau bahkan bertahun-tahun. Sehingga tanah, gedung, bangunan, mesin kendaraan itu masuknya ke aktiva tetap. Ya, nah ada aktiva lancar dan aktiva tetap. Nah, di sini yang perlu saya garis bawahi adalah biasanya ada perbedaan dari aktiva lancar jenisnya perlengkapan dengan aktiva tetap jenisnya peralatan. Bu, bedanya apa? Perlengkapan dengan peralatan. Contoh, kalau perlengkapan itu adalah berarti benda atau barang yang bisa habis atau langsung habis. Contoh, spidol. Spidol itu masuknya peralatan, spidolnya ya. Perlengkapannya adalah tinta. Nah, tinta dengan spidol kan cepet habis tintanya. Spidol nggak akan habis, mau sampai bertahun-tahun juga kalau misal tetap diisi ulang, tetap ada, tetap bisa digunakan. Terus, contohnya adalah galon air minum, ya. Peralatannya galon. Perlengkapannya isi airnya, karena kan yang habis airnya bukan galonnya kan. Nah, jadi mohon dibedakan nanti ketika ada soal perlengkapan dan peralatan,
ya karena berbeda. Ingat, perlengkapan di sini masuknya adalah aktiva lancar atau barang yang cepat habis. Sedangkan peralatan itu masa pemakaiannya lebih dari 1 tahun. Selanjutnya, setelah aktiva tetap, ada aktiva tetap tidak berwujud. Nah, ini sama-sama aktiva tetap. Kalau tadi peralatan tanah gedung itu kan bisa dilihat ya, bisa dipegang, bisa orang tahu kelihatan. Kalau aktiva tetap tidak berwujud, itu tidak kelihatan atau istilahnya tidak bisa diraba, tidak bisa dipegang. Nah, contohnya di sini adalah goodwill, hak paten, hak cipta, dan merek dagang. Nah, contohnya misalnya di sini merek dagang Sabana, ayam Sabana, tahu ya. Nah, itu kan nggak kelihatan mereknya atau dagangnya, bisa dipegang nggak? Nggak kan? Nah, itu masuknya aktiva tetap tidak berwujud. Selanjutnya, aktiva lainnya. Nah, aktiva lainnya di sini adalah aktiva yang tidak termasuk aktiva lancar, aktiva tetap, atau aktiva tetap tidak berwujud. Contohnya adalah investasi jangka panjang. Itu masuknya aktiva lainnya. Nah, paham ya? Itu adalah komponen dari harta. Jadi ada 4, aktiva lancar, aktiva tetap tidak berwujud, dan aktiva lainnya. Lanjut. Yang kedua adalah hutang atau kewajiban atau liabilitas atau pasiva. Merupakan kewajiban perusahaan yang timbul kepada pihak ketiga yang harus dibayarkan oleh perusahaan di masa depan atau pada saat jatuh tempo. Nah, utang di sini juga ada 3 anggotanya. Yang pertama adalah utang lancar. Nah, sama seperti aktiva lancar, kalau utang lancar berarti utang yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun atau yang harus segera dilunasi. Ya. Contoh, utang usaha, utang wesel, penghasilan diterima di muka, biaya yang masih harus dibayar, dan sebagainya. Ya, jadi sifat utang ini sifatnya harus segera dilunasi karena biasanya jangka waktunya kurang dari 1 tahun. Kebalikan dari utang lancar adalah utang jangka panjang, berarti utang yang masa jatuh temponya itu bisa lebih dari 1 tahun. Contoh, utang hipotek, utang obligasi, kredit investasi, dan lain-lain. Nah, kalau utang hipotek itu biasanya berhubungan dengan tanah. Kalau utang obligasi itu biasanya berhubungan dengan saham ya, modalnya perseroan terbatas. Selanjutnya ada utang lainnya. Utang lain-lain di sini berarti utang yang tidak termasuk utang lancar atau utang jangka panjang. Contoh, uang pinjaman yang diterima dari pelanggan, masuknya utang lain-lain. Itu dari komponen hutang. Ada utang lancar, utang jangka panjang, dan utang lain-lain. Lanjut, komponen yang ketiga yaitu modal atau ekuitas. Merupakan hak kekayaan pemilik perusahaan yang menjadi hak pemilik. Modal untuk perusahaan akan berbeda namanya tergantung dari jenis perusahaan. Ya, jadi modal ini biasanya penyebutannya beda tergantung namanya. Kemarin di bab bentuk badan usaha ya, modal dari PT namanya saham. Nah, misalnya modal dari CV namanya modal sekutu. Jadi penyebutan modal ini biasanya berbeda-beda tergantung dari jenis perusahaannya. Selanjutnya, nah itu tadi ada harta, utang, dan modal, komponen persamaan dasar akuntansi. Nah, sebagai tambahan ada 2 lagi komponennya ya. Memang tidak termasuk ke rumus dasar persamaan dasar akuntansi. Cuma nanti ini tetap berkaitan dengan ketiga rumus yang tadi secara tersirat. Keempat adalah pendapatan atau penghasilan. Pendapatan adalah penambahan terhadap modal sehubungan dengan kegiatan perusahaan yang berasal dari penjualan barang atau jasa. Itu namanya pendapatan. Kamu jualan, dapat penghasilan.
Yang terakhir ada beban atau biaya, adalah pengorbanan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh pendapatan. Ada uang yang masuk, pasti ada uang yang dikeluarkan. Kamu kalau jualan juga pasti seperti itu. Kamu terima uang, pasti ada uang yang kamu korbankan atau keluarkan. Nanti selisih pendapatan dengan biaya namanya laba atau untung. Paham ya? Nah, jadi nanti sampai terakhir kita akan berhubungan dengan 5 akun ini. Ada harta, utang, modal, pendapatan, dan biaya. Selanjutnya. Nah, di sini lihat tabel pengaruh transaksi terhadap PDA. Jadi ini yang harus kalian pegang ya, patokan kalian dalam mencatat transaksi nanti di persamaan dasar akuntansi. Ada beberapa, ada 8 item ya. Nah, ini kalian harus tahu atau harus hafal di luar kepala. Nah, yang pertama ada setoran modal. Nah, di sini tetap ya rumus PDA ya, harta sama dengan utang plus modal. Kalau ada setoran modal, itu menambah harta dan menambah modal. Makanya di sini tandanya plus. Utangnya strip atau berarti tidak terpengaruh ketika ada setoran modal. Yang kedua, ada pembelian harta secara kredit. Misalnya kamu beli komputer tapi temponya 1 tahun atau tidak cash kamu belinya. Nah, ketika ada pembelian harta secara kredit, berarti hartanya atau hartamu bertambah, utangmu juga bertambah karena kamu kan belinya nggak cash atau tempo, atau misalnya dibayarnya 1 bulan kemudian, sehingga utangmu juga akan bertambah. Di sini modalnya tidak terpengaruh. Lanjut yang ketiga, pembelian harta secara tunai. Kalau kamu beli harta atau beli komputer secara cash atau langsung dibayar, di sini yang berpengaruh hanya harta. Entah itu hartanya bisa bertambah atau hartanya bisa berkurang. Untuk utang dan modal itu tidak terpengaruh. Ya, selanjutnya ada nomor 4 yang yaitu diterima penghasilan. Nah, ini terjadi ketika kamu misalnya mendapatkan pendapatan atau mendapatkan uang dari hasil penjualan. Nah, di sini ketika diterima penghasilan, hartamu bertambah. Utangnya tidak terpengaruh, jadi nggak ngaruh sama utang, modalmu juga bertambah. Nomor 5, pembayaran beban atau kamu misalnya di sini membayar beban listrik untuk perusahaanmu. Kalau kamu bayar beban atau bayar listrik, biaya listrik, hartamu berkurang, utangmu nggak ngaruh, dan modalmu juga akan berkurang. Itu untuk pembayaran beban. Nomor 6, pembayaran utang. Kalau kamu punya utang, ya kan harus dibayar ya. Berarti berpengaruh terhadap hartamu akan berkurang, utangmu juga berkurang karena sudah dibayar. Modalmu tidak terpengaruh. Nomor 7, diterima tagihan. Misalnya kamu ada tagihan nih dari supplier atau misalnya kamu ada tagihan misalnya PAM. Nah, di sini diterima tagihan, hartamu bisa nambah atau bisa berkurang, tergantung nanti soalnya. Untuk utang dan modal itu tidak terpengaruh. Penerimaan tagihan itu hanya berpengaruh terhadap harta, entah itu bertambah atau berkurang. Nomor 8, penghasilan masih berupa tagihan. Nah, kadang-kadang kita kan menerima penghasilan tapi uangnya belum kita terima, tapi masih bersifat istilahnya tagihan atau misalnya dikirim nota saja. Nah, itu kan nanti akan jadi penghasilanmu, tapi belum fix atau kamu belum terima uangnya. Nah, ketika ada transaksi seperti itu, masih berupa tagihan, itu kan artinya belum dibayar ya. Nah, hartamu bertambah, utangmu tidak terpengaruh, dan modalmu bertambah.
tambah. Jadi di sini ini yang harus kamu pegang nanti dalam mengerjakan transaksi persamaan dasar akuntansi. Diingat baik-baik, dicatat di buku ya. Harus tahu kapan itu mengurangi harta, kapan itu menambah utang, kapan itu mengurangi modal. Di sini sudah ada patokannya ya. Paham ya? Lanjut. Nah, kita masuk ke contoh persamaan akuntansi. Nomor 1 ya. Nyonya Ayu menyetor uang tunai 1 juta rupiah sebagai investasi pertamanya atau modal awalnya di salon Ayu miliknya. Ya, berarti di sini masuknya adalah setoran modal. Tadi ada kan apa yang harus kamu lakukan ketika ada setoran modal. Nah, pengaruh dari transaksi tersebut adalah kita lihat. Ya, tetap ya, nanti kalau kamu bikin tabel persamaan dasar akuntansi, tabelnya seperti ini ya. Harta sama dengan utang plus modal. Nah, sebelum tabel kamu tulis judulnya. Judulnya misalnya di sini Salon Ayu, nama perusahaannya dulu, Salon Ayu, persamaan dasar akuntansi. Periodenya kapan? Misalnya periode Februari 2020. Jadi ketika kamu bikin jurnal atau tabel apapun, itu yang pertama kali kamu lakukan adalah menulis judul tabelnya. Jadi jangan langsung garis-garis. Tabelnya dulu dikasih judul. Nama perusahaan, persamaan dasar akuntansi, dan periodenya kapan. Nah, di sini kan hartanya di sini ada anggotanya ya. Untuk sementara, untuk awal-awal biasanya saya langsung kasih hartanya nih yang akan berpengaruh. Ada kas, piutang, peralatan, dan perlengkapan. Utangnya ada utang usaha dan utang wesel. Modal ada modal Ayu. Untuk pertama biasanya saya langsung kasih ininya. Nanti kalau kamu sudah mahir dengan persamaan dasar akuntansi, kamu yang harus menulis. Kira-kira apa nih hartanya yang akan berpengaruh? Kamu tulis sendiri ini. Ya, paham ya? Untuk saat ini saya sudah sediakan apa yang akan berpengaruh. Nah, selanjutnya modal. Nah, modal ini kamu kalau nulis modal harus diikuti dengan nama pemiliknya. Nah, di sini karena nama pemiliknya Ayu, ya tulis modal Ayu. Kalau misal nama pemiliknya Andi, ya modal Andi, dan seterusnya. Nah, sebelum itu, kalau kamu membuat persamaan dasar akuntansi juga harus rata kanan angkanya. Maksudnya dari rata kanan adalah kamu nggak boleh nulis angka 100 rupiah sama dengan 1 juta. Ya, itu kan nolnya satuannya berbeda. 100 rupiah itu masuknya ratusan. Kalau ini 1 juta masuknya adalah jutaan. Jadi pasti penulisannya berbeda. Itu yang harus kamu ingat ketika mengerjakan persamaan dasar akuntansi. Jangan nanti kamu nulisnya 1 juta di bawahnya 500.000 sama. Ya, padahal itu beda satuan. Makanya selalu saya tekankan ketika kamu menulis angka itu harus sesuai satuan nominal antara 1 juta, 100.000, 50.000 sampai 500 sampai 50 rupiah itu kan akan berbeda. Paham ya? Nah, selanjutnya tadi ya, Nyonya Ayu menyetor uang tunai 1 juta untuk modal awal. Otomatis tadi kan kalau setoran modal yang berpengaruh hartanya bertambah, modalnya juga bertambah. Berarti kamu tempatkan angka 1 juta ini di harta, yaitu kas. Karena di sini kan uang tunai ya, berarti masuknya kas, uang tunai. 1 juta, 1 juta tempatkan di kas, berarti ini kan nggak ngaruh. Dibiarin aja, utangnya juga nggak ngaruh, modalnya kamu tulis 1 juta. Paham ya? Berarti kalau uang tunai itu masuknya ke kas. Lanjut. Itu baru nomor 1. Nomor 2.
Membeli secara tunai peralatan salon seharga 300.000. Berarti ini pembelian harta secara tunai. Pengaruhnya adalah kalau beli peralatan kan tadi hartanya bisa bertambah atau berkurang. Nah, bener ya tadi ya, kalau peralatan secara tunai hartanya bisa nambah atau bisa berkurang. Utang dan modalnya nggak ngaruh. Nah, di sini membeli peralatan salon secara tunai 300.000 berarti kan kasnya berkurang. Karena kamu kan beli ya, beli kan uangmu akan berkurang. Nah, di sini kalau di akuntansi yang namanya pengurangan itu tidak ditulis seperti di matematika, dikurang, enggak. Kalau di sini pengurangan, kamu harus memakai tanda kurung. Itu artinya pengurangan atau minus. Kalau misalnya tidak ada tanda apa-apa seperti ini, berarti itu plus. Paham ya? Ini kenapa tanda kurung? Karena kan kasmu berkurang atau uangmu berkurang karena buat beli peralatan salon. Harta selanjutnya yang berpengaruh adalah peralatan. Karena kamu beli peralatan kan otomatis peralatanmu akan bertambah. Paham ya? Utang dan modalnya nggak ngaruh, biarin aja. Lanjut. Soal nomor 3. Di sini ada membayar uang sewa ruko untuk bulan Januari sebesar 100.000 rupiah. Pengaruhnya adalah ya, di sini nomor 3, pengaruh dari transaksi uang sewa ruko untuk bulan Januari adalah seperti ini. Berarti kan kalau kamu membayar uang sewa berarti adalah mengeluarkan biaya untuk sewa ruko sebesar 100.000. Di sini yang berpengaruh adalah harta dan modal. Nah, ketika kamu membayar uang sewa ruko, otomatis hartamu di bagian kas juga akan berkurang karena kamu kan bayar. Kasih tanda kurung 100.000. Utangmu nggak ngaruh, modalmu juga ngaruh, yaitu berkurang. Karena kamu kan bayar uang sewa ruko, otomatis modalmu juga ikut berkurang sebesar 100.000 rupiah. Lanjut. Nomor 4. Membeli secara kredit dari toko makmur peralatan salon seharga 500.000 dan perlengkapan atau suplai salon seharga 200.000. Pengaruhnya terhadap PDA bisa dilihat. Nah, pembelian harta secara kredit berarti hartamu akan berpengaruh, bertambah, utangmu juga akan bertambah, modalmu nggak ngaruh. Nah, di sini karena membeli peralatan dan perlengkapan, otomatis hartamu di bagian peralatan bertambah 500.000. Hartamu di bagian perlengkapan juga bertambah 200.000. Ya kan? Karena kamu kan beli, jadinya nambah. Nah, terus karena kamu belinya secara kredit atau tempo atau dibayar kemudian hari, otomatis utangmu juga akan bertambah. Masukkan ke utang usaha sebesar 700.000 rupiah. Ya, modalmu tidak berpengaruh. Paham? Lanjut ya. Lanjut nomor 5. Dipinjam uang dari bank dengan menandatangani sebuah wesel jangka 3 bulan bunga 12% per tahun senilai 750.000 rupiah. Pengaruh dari transaksi tersebut adalah, nah, dipinjam uang berarti posisinya kamu meminjam uang dari bank atau salon ayu tadi pinjam uang ke bank 750.000. Ketika kamu minjam, uangmu atau kas hartamu pastikan bertambah. Masukkan di bagian harta kelompok kas sebesar 750. Selanjutnya, karena kamu pinjam uang dari bank, berarti kan utangmu juga akan bertambah, tapi bukan masuk utang usaha, tapi masukkan ke utang wesel sebesar 750.000 rupiah.
modalmu nggak ngaruh. Nah, di sini kalau utang usaha itu biasanya utang yang berhubungan dengan operasional perusahaan. Utang wesel atau utang bank ya untuk yang berhubungan dengan pihak ketiga atau bank. Masukkan 750. Lanjut. Nomor 6. Menyelesaikan pekerjaan merias pengantin Putri Nyonya Yuli senilai 450.000 dan langsung dibayar tunai. Nah, kamu dapat job nih, langsung dibayar 4,5. Pengaruh dari transaksi tersebut adalah kamu kan berarti menerima pendapatan nih. Berarti hartamu di bagian kas juga bertambah 450.000 rupiah. Ya, karena kan kamu dapat uang nih 4,5. Utangmu nggak ngaruh. Modalmu juga ngaruh atau bertambah sebesar 450.000 rupiah. Nah, untuk hari ini cukup sampai di sini dulu ya, sampai 6 transaksi dulu. Nah, silahkan kalau yang masih nggak ngerti, itu silahkan nanti bisa tanya ke saya, bisa WA atau mungkin diskusi di forum di GCR. Ya, intinya ketika PDA, nanti kan saya bilang di awal, kalau jumlah harta 500.000, jumlah utang plus modal juga harus 500.000. Nah, kita ini belajar dulu menganalisis pengaruh setiap transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi. Nah, ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.